Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel kita kali ini. Ini edisi perdana di Podwah Fukuoka, podcast dakwah Fukuoka. Ya, insya Allah di channel ini kita akan bicarakan hal-hal yang akrab dengan kita ya, gitu, yang kita bisa dengan mudah mencernanya insya Allah gitu. Hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Soli. Masya Allah. Gimana Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah. Balik. Gimana nih? Hari ini kita akan bicarakan tentang apa nih, Ustadz nih? Oke, ini kita udah lama ya. Pak Haji udah berapa lama? 10 tahun lebih kali ya? Ya iya, sudah di sini sudah 20 tahun lebih ya. Udah 20 tahun nih, Masya Allah. Sebenarnya hari ini ya tadi ya kita bicara tentang hal yang akrab dan mungkin juga kita sering dengar dari luar gitu terkait bagaimana rahasia orang Jepang punya ekspektasi hidup yang besar tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup gitu. Dan banyak orang mengatakan bahwa ini adalah salah satunya adalah ikigai. Gitu. Nah ini mungkin nanti kita bisa banyak diskusi ya, mungkin pengalamannya Pak Haji juga bisa banyak berkaitan dengan itu dan bagaimana kita menemukan itu. Yang jelas kalau kita lihat ya dari fenomena yang mungkin saya sudah hampir 4 tahun di sini, kemudian Pak Haji 20 tahun, mungkin luar biasa. Gitu. Yang menarik adalah memang dari segi bagaimana dia memandang tentang pekerjaannya gitu ya, bagaimana dia memandang tentang totalitas dalam bekerja gitu, dan dia menganggapnya itu adalah sebagai sebuah passion dan katanya mengatakan bahwa dia memiliki ikigai. Nah itu mungkin ya bisa kita mulai dari situ dulu tuh. Jadi gimana, Ustadz nih? Ikigai itu sebenarnya itu apa sih, Ustadz, sebenarnya? Kalau di dalam bukunya Ken Mogi ya, dia seorang jurnalis, seorang penulis juga, seorang saintis juga dari Tokyo. Dia menuliskan tentang satu fenomena-fenomena yang dia anggap itu adalah sebuah ikigai gitu ya. Kayak misalkan contoh dia menuliskan ada seorang yang namanya Ono-san gitu ya. Dia pemilik Sukibayashi Sushi di Tokyo yang terkenal, dan dia mendapatkan kehormatan untuk menjamu seorang presiden US ketika itu, Barack Obama. Itu bukan hal yang luar biasa. Ini ya? Itu ya, bukan hal yang biasa itu ya, luar biasa. Nah, dari sudut pandang orang Jepang itu kan menjadi suatu kebanggaan tersendiri gitu kan. Dan akhirnya dia menuliskan kenapa kok bisa menjadi pilihan ya, restoran itu menjadi hal yang dipilih oleh negara Jepang untuk menjamu seorang tamu kehormatan. Dan ternyata di gali-gali memang rasanya luar biasa sushi itu. Katanya bahkan Barack Obama bilang ini adalah sushi yang paling enak yang saya temukan di dunia. Dia bilang kayak gitu. Dan si Ken Mogi ini dia menuliskan gini, dia bilang rahasianya ternyata si Ono-san ini dia mengatakan dia seorang koki yang berlabel Michelin bintang 3 itu. Iya. Luar itu biasa, susah banget itu ya. Dapat Michelin itu memang. Nah dia bilang bahwa dia bangun pagi-pagi jam 2 subuh gitu, kalau kita waktu subuh gitu ya, jam 2 pagi-pagi, kemudian dia pergi ke pasar cari ikan terbaik gitu. Udah dapet ikan terbaik, ikannya dipijit-pijit dulu katanya. Gitu. Kemudian dipijit-pijit selama 1 jam agar dagingnya empuk, dan katanya dan disitulah salah satu rahasianya, dan kemudian dari ramuannya itu akhirnya membuat rasanya lebih itu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa saya memiliki ikigai di sini adalah dalam kerangka saya mati dalam membuat sushi, sampai bilang seperti itu. Coba luar biasa orang Jepang itu dalam memandang pekerjaannya gitu. Nah itu salah satunya. Jadi kalau kita secara makna letter luck-nya mungkin ya, kalau ikigai itu kan iki dan gai. Iki itu bahasanya hidup mungkin ya, dan gai itu adalah alasan. Jadi dia punya alasan kenapa dia hidup gitu. Dan itu yang harus ditemukan oleh setiap orang Jepang, yang mungkin bisa jadi itu kuncinya ya, mereka senang dalam bekerja, senang mereka yang apa yang mereka lakukan gitu. Dan mungkin itu salah satu kuncinya. Ya memang kita lihat memang orang Jepang di sini totalitas ya, kalau misalkan dia sedang mengerjakan sesuatu benar-benar itu totalitas gitu. Jadi kalau bahasanya hitotema ya, jadi menambah satu step dibanding orang-orang biasanya gitu. Yang tadi ya pijit-pijit itu Ustaz ya. Betul. Gitu ya. Iya.
Nah, yang menarik lagi gitu. Jadi mungkin tips ya yang kita sebagai seorang muslim, kita lihat dulu nih fenomena ini kira-kira ada hikmah nggak yang bisa kita ambil dan kemudian kita bisa internalisasikan di dalam diri kita gitu ya. Nah, karena hikmah itu walau bagaimanapun adalah haknya orang muslim kan begitu. Iya, benar. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau mendapatkan atau kita ingin menjadikan diri kita bekerja dengan sesuai keinginan atau ikigai, kita punya alasan yang kuat untuk bekerja, maka paling tidak kata Ken Mogi pertama dia harus mengetahui apa yang dia sukai. Kedua, dia harus mengetahui apa yang ia butuhkan. Yang ketiga, ia harus mengetahui dengan apa ia merasa bangga. Gitu. Ya. Dan kemudian yang keempat, dia harus mengetahui apa expertnya dia. Gitu. Nah, dengan ikigai itu adalah irisan dari 4 ini. Gitu ya. Jadi dia suka, dia butuh dengan itu, dia merasa bangga dengan itu, dan dia merasa bahwa dia expertnya di itu, maka disitulah dia menganggap bahwa itu adalah sebagai ikigainya. Gitu. Jadi benar-benar irisan berarti itu semua itu mencakup gitu Sat ya? Betul. Jadi kalau memang tadi si Ono-san ini dia bikin sushi, dia suka itu, dia memang membutuhkan itu, dan kemudian dia merasa bangga dengan itu, dan kemudian dia juga merasa bahwa saya expert di bidangnya sampai akhirnya dapat Michelin bintang 3 itu. Gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ. Sekarang kita bertanya nih ke diri kita nih ya, misalkan kita sukanya apa, gitu. Kemudian kita kira-kira butuh apa, kemudian kira-kira kita merasa bangga dengan sesuatu yang kita lakukan dengan apa, gitu. Kemudian yang terakhir tadi ya, kita mau fokus, kita dianggap ahli dalam bidang apa. Gitu. Nah, itu yang menurut saya sih penting ya untuk kita dalam konteks bekerja dalam dunia ya. Iya. Gitu. Nah, terus gimana Sat? Kita sebagai kan di sini tinggal di Jepang ini sebagai muslim nih gitu. Nah, ini menarik. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau saya perhatikan bahwa memang sebagai seorang muslim ya kita tadi ya punya kewajiban untuk banyak belajar dalam mengambil hikmah, dan yang paling penting bahwa kita juga harus menggali apa yang memang seharusnya kita bisa lakukan gitu ya. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat dalam kenapa orang Jepang misalkan dalam konteks tadi dia memiliki ikigai itu dia bisa bahagia gitu ya. Kita sebagai seorang muslim pun harus punya alasan dalam menjalankan kehidupan ini kenapa kita bahagia gitu ya. Kalau misalkan dalam sudut pandang orang Jepang mungkin bahagianya dunia aja dimensinya gitu ya. Tapi kalau dalam konteks Islam kita dituntut untuk bisa mencari kebahagiaan dunia dan di akhirat kan gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bukan hanya hasanah di dalam dunia aja, tapi hasanah di akhirat juga gitu. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan kita mohonkan dengan itu. Nah, itu yang menariknya ya, bahwa kalau ibarat kata orang Jepang itu setengahnya gitu ya, untuk mendapatkan kebahagiaan kita sudah dapat tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya gitu ya, dalam paket dunia dan akhirat gitu. Dan itu yang harusnya kita sadari begitu ya. Nah, mungkin satu hal yang pentingnya itu. Oke. Terus kita selama hidup di Jepang ini gitu Sat. Jadi bagaimana kita mempertahankan ikigai kita itu gitu? Atau ini kita bicarakan lebih panjang lagi di episode berikutnya atau gimana nih Sat? Oke. Ini mungkin sebagai kata kuncinya aja ya. Kita sebagai orang Islam itu kita punya alasan yang lebih kuat dibandingkan orang Jepang dalam menjalani kehidupan ini, gitu. Khususnya dalam konteks kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Gitu. Jadi katakanlah Muhammad, dengan bifadlillah, dengan karunia Allah, dan dengan wabirahmatihi, dan karunia dan kasih sayangnya, maka falyafrahu, maka berbahagialah engkau. Artinya ya kita kan punya modal itu semua. Kita harus merasa bahwa kita dikasih sayangnya Allah, dan kemudian kita harus mengejar karunia Allah, dan dengan itu kita sebenarnya sudah cukup dengan itu semua berbahagia. Dan itulah yang seharusnya kita sadari dari awal, itulah keistimewaan kita sebagai seorang muslim. Itu luar biasa, Masya Allah. Ini
kita baru ngobrol singkat aja nih. Jadi tapi sebenarnya masih banyak nih yang kita pengen ngobrolin ya Ustaz. Betul, Gitu. Insya Allah nanti kita ke depan kita akan sering-sering nih kita ngobrol-ngobrol gini. Amin, kita amin, bisa insya ambil Allah. Siap. hikmah dari berbagai macam hal gitu. Dari orang Jepang, kita tinggal di Jepang, kita ambil hikmah dari orang Jepang. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita tinggalkan gitu. Insya Allah mungkin kali ini kita segini dulu ya Ustaz ya. Yap. Insya Allah mudah-mudahan berikutnya bisa Amin, kita lanjut lagi insyaallah, Ustaz ya. Insya Allah. Siap. Amin Allahumma amin. Ya, demikian mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.